Tes, tes, Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Dengar, Bu. Terdengar, Bu. Baik, mohon izin kepada seluruh peserta, narasumber, dan segenap panitia. Izinkan saya, Muji Budi Lestari, yang akan memandu jalannya acara ini. Semoga Bapak Ibu semua sudah siap ya. Mohon maaf, apakah suara saya terlalu kecil atau terlalu jauh atau sudah pas kira-kira ini Bapak Ibu? Iya, Bu. Pas, Bu. Pas ya. Pas, Bu. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya sapa dulu ya, ini sudah banyak sekali yang bergabung. Ada, ini yang di layar saya aja saya baca ya. Ada Bu Ina Damsi, Bu Andini, Bu Anissa, Bu Nasrianti, Mister Kasim, Nur Fadila, Pak Lura Amran, Pak Faldi Kumbang sebagai moderator kita nanti sudah hadir juga. Bu Nurida, Pak David, Pak Syahrir, Bu Ain, Mas Ramadan ya, dan yang lainnya. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Saya sampaikan ya, Mbak-mbak juga dan Mas-mas yang telah bergabung di acara teknik penulisan artikel dengan Mendeley yang diadakan oleh Kelurahan BPUNY pada malam hari ini. Luar biasa, sudah 127 peserta yang bergabung ya. Baik, sebelum kita memasuki acara lebih jauh, mohon dipersiapkan Bapak Ibu ya segala sesuatunya, termasuk audio visualnya dan hal-hal yang diperlukan gitu ya nanti untuk kegiatan ini. Baik, sebelum kita memasuki acara lebih jauh, kita buka dulu forum kita pada hari ini. Saya ulang kembali, saya ucapkan salam kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya melihat antusias Bapak Ibu sekalian dan Mbak-mbak, Mas-mas yang sudah hadir di pada acara malam hari ini. Kami sangat berterima kasih atas partisipasi panjenengan semua. Tanpa Anda acara ini nggak mungkin akan berlangsung ya. Nggak mungkin cuma Pak Lurah yang berkoar-koar dengan pemateri gitu ya. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini terselenggara acara berkat kerjasama antara BPI, Kelurahan BPI UNY serta Universitas Negeri Yogyakarta. Tanpa memperpanjang percakapan, izinkan saya untuk membacakan susunan acara webinar Mendeley nanti. Yang pertama pada pukul 19.30 sampai 19.35 yaitu pembukaan, 19.35 sampai 19.45 sambutan oleh Pak Lurah BPI UNY yaitu Pak Amran MPD. Kemudian jam 19.45 sampai 20.15 nanti materinya dibawakan oleh narasumber kita Pak Muhammad Guntur MPD yang dipandu oleh moderator Pak Faldi Kumbangsila SPD. Kemudian dilanjutkan tanya jawab pada pukul 20.15 sampai 20.45 dan akan ditutup pukul 20.45. Baik, sebelum memulai lebih jauh lagi, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk memulai acara ini, membuka acara ini dengan membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya, langkah yang kedua atau kegiatan yang kedua adalah sambutan yang dibawakan oleh Pak Lurah dari BPUNY pada mana ya Pak Lurah tadi? Kok nggak ada?
Pada kesempatan kali ini Pak Lurah kita yaitu Pak Amran MPD AIFO. Saya persilakan Pak Amran. Oke, Bu, aman. Suara saya kedengar? Iya, kedengaran Pak. Siap. Ya, berarti ini saya lanjut aja berarti ya. Saya pin ya Pak Lurah biar kelihatan jelas wajahnya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berjumpa dengan kegiatan yang diadakan oleh Kelurahan BPI UNY. Ya, mungkin teman-teman belum tahu apa sih itu kelurahan. Nanti kami spill dikit. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa meluangkan waktu. Mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga pada malam hari ini kita masih bisa berinteraksi secara online dengan belajar melalui virtual online. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan kita hingga pada akhir ini kita bisa menikmati era modern seperti yang diangkat tema pada malam hari ini, teknik penulisan artikel dengan mendelay. Semoga dengan kegiatan malam hari ini bisa memberikan kita informasi atau pengetahuan tambahan terkait software-software yang digunakan untuk menulis, untuk mengutip, untuk mensitasi, khususnya pada mahasiswa, guru, dosen, dan lain sebagainya. Dan kegiatan ini, teknik penulisan artikel dengan menggunakan software Mendeley diadakan oleh Kelurahan BPI UNY. Dalam hal ini, kelurahan ini diinisiasi oleh teman-teman mahasiswa penerima beasiswa pendidikan Indonesia yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan malam hari ini, sekaligus narasumber yang sudah mau berkenan mengisi kegiatan malam hari ini, dan teman-teman Bapak Ibu, guru, teman-teman mahasiswa, dosen yang kami banggakan. Semoga kegiatan malam hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, tanpa terhalang dengan koneksi internet. Saya kira seperti itu dari saya. Monggo dilanjutkan Bapak Ibu. Mari kita sama-sama belajar, meningkatkan kompetensi kita. Semoga melalui kegiatan malam hari ini kita bisa menulis artikel dengan metode-metode yang betul-betul up to date. Saya kira seperti itu. Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Pak Lurah, luar biasa ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat antusias untuk menyimak materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita. Apakah sudah, maaf saya pin dulu ya. Cuma bisa ngepin satu ya, ngepin narasumber nggak bisa ya ini. Baik, saya serahkan dulu ke Pak Faldi sebagai moderator kita pada malam hari ini. Saya yakin nanti Bapak Ibu sudah sangat antusias untuk mengikuti materinya. Langsung saja saya serahkan kepada Mas Faldi untuk memandu acara, dan juga kepada pemateri kita Pak Muhammad Guntur saya persilahkan dengan hormat. Silakan, Iya, Pak. terima kasih untuk ambil alih Pak Lurah dan Ibu Muji, terima kasih buat waktunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, teman-teman apa kabar? Apa kabar semuanya, Bapak Ibu, teman-teman? Alhamdulillah Ya, baik. alhamdulillah. Alhamdulillah baik.
Ya, luar biasa sekali antusiasnya ya malam hari ini biar uh, udah mulai masuk jam 8 tapi pada masih antusias. Saya ucapkan juga terima kasih untuk para peserta yang sudah bisa join room pada kesempatan malam hari ini. Oke, baiklah. Malam hari ini kita langsung saja. Tema kita malam hari ini yaitu mengenai teknik penulisan artikel dengan Mendeley. Jadi semakin berkembangnya dunia penelitian dan penulisan ilmiah, peneliti dan akademisi semakin memerlukan alat yang dapat membantu mereka mengelola referensi, sebagaimana yang kita tahu bersama, mencatat sumber-sumber yang relevan dan menghasilkan kutipan serta daftar pustaka yang konsisten dan sesuai dengan pedoman penulisan ilmiah. Nah, malam hari ini kita akan selama 30 menit depan, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita akan membedah apa itu Mendeley, bagaimana cara menggunakan semua hal mengenai Mendeley akan dibahas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa malam hari ini, Bapak Muhammad Guntur, yang akan menjadi pembicara kita malam hari ini. Beliau adalah seorang dosen di Institut Pendidikan dan Bahasa IPB Infada dan Master of Mathematics Education. Dan sementara ini Bapak Muhammad Guntur sedang mengenyam S3-nya di Universitas Negeri Yogyakarta, especially for primary education. Dan uniknya nih Bapak Ibu teman-teman semua, Pak Muhammad Guntur masih aktif di student entrepreneurship di PIC dan juga aktif di kampus teaching field lecturer dan kampus village development. Juga yang masih aktif juga di Quality Pursuit Program Directorate of Basic Education. Nah, jadi selama 30 menit ke depan itu kita akan dipimpin oleh Bapak yang sangat luar biasa ini, Pak Guntur, mengenai cara menggunakan Mendeley tersebut. Dan yang lebih luar biasanya lagi, Bapak Ibu, publikasi dari sang beliau ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Sedikit bocoran ya, bukan cuma sedikit tapi banyak ya. Jadi publikasi Pak Guntur ini sudah terdiri dari 4 buku dan 1 application, 1 Scopus artikel, and then 1 Eric artikel, 13 Sinta artikel, Bapak Ibu, 13 Sinta artikel dan 23 Google Scholar artikel. Luar biasa sekali. Juga penelitian Bapak Guntur ini itu ada 7 Research of Entrepreneurship Belmawa Kemdikbud, 3 research artikel dari Bima Kemdikbud, 1 Digital Learning pada Kemdikbud, dan 1 PKM, Kejar Mutu Program Kemdikbud. Luar biasa sekali. Jadi pembicara kita malam hari ini sudah sangat memiliki banyak prestasi, juga publikasi, juga research, dan akan membahas ini selama 30 menit ke depan. Selama 30 menit ke depan kita akan mendengarkan Pak Guntur akan menjelaskan bagaimana menggunakan Mendeley untuk penulisan publikasi atau penulisan ilmiahnya kita. Dan tidak menunggu lama Bapak Ibu, kita langsung saja menyambut dan memberikan kesempatan selama 30 menit ke depan kepada Bapak Muhammad Guntur sebagai narasumber kita yang paling luar biasa malam hari. Pak Guntur, saya persilakan kepada Pak Guntur untuk ambil bagian malam hari. Baik, terima kasih Mas Valdi. Mohon izin Pak Lurah dan teman-teman segenap panitia, saya ucapkan terima kasih telah tersedianya ruang diskusi kita terkait dengan penulisan artikel dengan Mendeley. Sebenarnya ya saya juga masih belajar seperti teman-teman semuanya, namun ada sedikit yang memang saya bagikan di malam hari ini terkait dengan Mendeley, seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya, saya mohon izin untuk share screen ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Jadi materi ini saya ambil dari internet Bapak Ibu semuanya. Nanti kita banyakin ke
praktek saja karena saya kira akan lebih butuh praktisnya daripada teorinya. Seperti itu. Saya menggunakan Mendeley sejak dari S1. Sudah menggunakan Mendeley. Skripsi saya juga menggunakan Mendeley. Jurnal dari skripsi saya juga Mendeley. Terus kemudian tesis juga Mendeley. Terus S3 ini tadinya mau beralih nggak pakai Mendeley, pakainya EndNote yang berbayar itu Bapak Ibu. Karena menurut saya pribadi AI yang sekarang itu sudah mudah untuk terintegrasi melalui EndNote. Jadi ketika kita ketemu satu artikel itu udah bisa ditambahkan langsung di EndNote sendiri seperti itu. Sehingga saya masih memikirkan untuk berpindah. Cuma karena kebanyakan di Indonesia itu menggunakan Mendeley dan saya juga sudah lamanya menggunakan Mendeley. Jadi hari ini ada amanah sedikit dari divisi, salah satu divisi di Kelurahan BPUN-nya untuk menyampaikan manajemen reference system menggunakan Mendeley. Seperti itu, walaupun masih banyak ya Bapak Ibu semuanya, ada Zotero yang gratis juga ya. Zotero itu ya sama lebih, kalau menurut saya malah lebih bagus Zotero dibandingkan Mendeley. Mendeley itu ada sedikit kekurangan ya, tapi banyak kelebihannya dan mudah diimplementasikan. Paling enggak sih mudah diimplementasikan Bapak Ibu semuanya, karena kalau Zotero itu kadang agak sulit gitu ya. Kalau yang tidak biasa, kalau yang sudah biasa sih ya mudah-mudah saja. Baik, kemarin kalau tidak salah saya sudah menyampaikan kepada Pak Lurah untuk menyampaikan teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya itu sudah keadaan laptopnya itu terinstall seperti itu. Dan di sini nanti saya akan contohkan dua versi. Yang pertama Mendeley yang basisnya site atau web, terus kemudian yang kedua bukan web ya, Mendeley-nya itu menggunakan Mendeley desktop. Nah, saya menggunakan dua-duanya. Nah, tapi lebih sering saya menggunakan Mendeley desktop karena enak ya. Bisa mungkin belum terbiasa ya, mungkin belum terbiasa karena pada tahun-tahun ya nggak lama lah ya, tahun-tahun sebelumnya itu Mendeley desktop sudah tidak ada rilis update-nya. Jadi mentok di 1.19 kalau tidak salah ya. Atau nanti bisa ada versi, tapi tidak mungkin ada versi tertingginya lagi karena sudah di stop, cuman masih bisa digunakan seperti itu. Jadi nanti yang saya contohkan itu, saya lebih menekankan Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, itu lebih prefernya mengupload melalui web. Tinggal nanti sinkronisasi di Mendeley Desktop akan muncul. Begitupun sebaliknya. Nanti ketika Mendeley Desktop-nya itu diupload, mohon langsung disinkron ya, dengan catatan internetnya harus aktif biar nanti di webnya juga akan tersinkron. Seperti itu. Kurang lebih pendahuluan saya di Mendeley seperti itu. Nah, kalau aplikasi Mendeley sendiri, Bapak Ibu semuanya, di sini itu hanya, kalau menurut saya Mendeley itu hanya sebuah alat supporting system untuk dapat mengelola referensi yang kita sudah ambil. Enaknya kita menggunakan Mendeley itu ketika kita mau berpindah ke laptop yang lain, itu tidak akan hilang. Apa yang kita sudah upload, apa yang kita sudah edit, itu tidak akan hilang di dalam aplikasi Mendeley, terutama di websitenya Mendeley. Seperti itu. Kalau di aplikasi, nah aplikasi yang Mendeley desktop yang saya tampilkan ini, Bapak Ibu semuanya, ini itu masih ada, menurut saya masih ada errornya atau bugnya. Kadangkala saya sudah mengedit, tapi di dalam Mendeley desktop itu tidak ada. Besoknya saya cek masih ada yang kurang, masih ada yang kurang sesuai. Padahal kemarin sudah saya edit gitu. Nah itu bug dan errornya di dalam aplikasi Mendeley desktop seperti itu. Berbeda dengan di Mendeley-nya website ya, atau Mendeley site, sekarang itu dikenalkannya Mendeley site. Dan untuk referensinya juga nanti ada aplikasinya lagi. Jadi namanya itu Mendeley Referensi Manager. Itu aplikasinya. Tapi kalau misalkan yang Mendeley desktop itu aplikasinya juga. Jadi
saya kira Bapak Ibu semuanya bisa menggunakan salah satunya saja. Kalau saya pribadi menggunakan Mendeley Desktop dan website dari Mendeley. Dua. Jadi saya tidak menggunakan aplikasi Mendeley Referensi Manager. Seperti itu. Jadi jangan sampai salah download. Yang saya sudah kasih kemarin melalui rekomendasi YouTube, itu yang saya pakai. Dan itu bisa di-download dan bisa digunakan. Seperti itu. Ya. Nah, untuk Mendeley sendiri itu memang sangat dibutuhkan ya Bapak Ibu semuanya. Di sini itu salah satu ketika kita menulis jurnal bereputasi nasional ataupun bereputasi internasional itu membutuhkan Mendeley. Biar kita tidak kelupaan satu sitasi. Karena saya punya pengalaman bahwasanya saya lupa satu sitasi ya di situ waktu itu mungkin belum saya edit Mendeley-nya atau mungkin saya lupa. Nah, itu satu saja bisa rejected Bapak Ibu semuanya. Satu referensi tertinggal saja bisa rejected. Sehingga menurut saya aplikasi Mendeley ini memang sangat penting untuk kita bisa memanajemen referensi yang ada untuk penulisan artikel tersebut. Seperti itu. Terus kemudian Bapak Ibu semuanya di sini membuat akunnya juga gratis. Nah, dulu waktu saya S1 itu si akun itu nggak terintegrasi dengan Elsevier. Dia itu akunnya tersendiri dulu Bapak Ibu ya. Tapi SMA saya belum kenal dengan Mendeley. Tapi S1 saya sudah dikenalkan Mendeley waktu itu semester 2 dan 3 kalau tidak salah. Nah, di sini itu ketika sudah mempunyai akun dari Elsevier, itu nanti bisa masuk akan terkonek langsung melalui Mendeley. Nah, untuk cara mendaftarnya di sini tinggal disesuaikan saja Bapak Ibu semuanya, identitas dan segalanya itu bisa diisi sesuai dengan ya kenyataan yang ada gitu ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu semuanya pengen menggunakan email yang berbeda, nggak selain UNY itu dibolehkan gitu ya. Karena saya pribadi memang menggunakan email pribadi, bukan menggunakan email UNY. Seperti itu. Takutnya email UNY saya sudah lulus dari UNY, sudah tidak dipakai. Nah, saya itu repot lagi. Ya, gitu ya teman-temannya. Jadi menggunakan email pribadi itu lebih baik seperti itu. Kalau yang sifatnya permanen dan jangka panjang seperti itu. Nah, kalau sudah mengisi formulir dan sudah terinstal, maka nanti teman-teman semuanya harus menginstalnya itu melalui Mendeley Desktop dan install MS Word pluginnya. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Tapi nanti ketika site itu nanti kita akan contohkan bagaimana menambahkan si Mendeley site di Word itu seperti apa. Gitu ya. Jadi nanti tandanya itu ketika sudah terinstall maka di sini itu sudah jelas bahwasanya ada installed gitu ya. Nah, di sini nanti artinya sudah terinstall. Yang di bawah ini nanti adanya di reference. Seperti itu. Nanti baru kita bisa gunakan. Nah, untuk menginstal plugin ketika kita mau ke website gitu ya. Kalau saya ini nggak dipakai Bapak Ibu semuanya ya. Saya nggak menggunakan install web importer. Karena menurut saya sama aja. Mau yang Word atau web importer ini sama saja kegunaannya. Seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu semua mau dua-duanya ya tinggal diinstal saja. Nanti di webnya itu dipastikan mau menggunakan apa. Kalau sekarang itu kan zamannya Windows 11. Windows 11 itu biasanya menggunakan Microsoft Edge. Ya itu boleh. Kalau yang sukanya menggunakan Chrome-nya, menggunakan Chrome. Tapi kalau menggunakan Mozilla ya Mozilla seperti itu ya. Jadi disesuaikan, jangan semuanya itu mau dipasang gitu, salah satunya saja biar nanti terintegrasinya itu lebih jelas lagi. Nah, terus selanjutnya ini adalah pengenalan saja. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini dan teman-teman semua di sini itu sudah paham terkait dengan ini kalau yang sudah menginstal ya. Bagi yang belum mungkin ini masih hal yang baru. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau saran saya ketika
melalui add ini, itu kan add kan bisa manual, bisa otomatis, dan bahkan Bapak Ibu semuanya menggunakan Paris or Publish, itu kan bisa semua. Misalkan kita mau memasukkan 200 ya Bapak Ibu, 200 artikel ke Mendeley sekaligus. Itu sangat bisa, Bapak Ibu semuanya. Itu sangat bisa. Jadi jangan satu-satu ketika memasukkan ke Mendeley. Tapi ada juga yang memang kita membuat introduction dulu satu-satu kan, otomatis satu-satu dibaca, otomatis satu-satu. Seperti itu. Nah, itu dibolehkan juga. Nah, kalau yang sukanya semuanya ya semuanya, yang sukanya satu-satu ya satu-satu. Nah, yang dimaksudkan dengan saya itu nanti yang ini Bapak Ibu semuanya. Jadi disinkron ini yang sangat penting. Itulah yang kebanyakan ya yang sudah menggunakan Mendeley pun ya saya pribadi itu kadang lupa disinkron gitu ya. Mungkin itu adalah penyebab salah satu ketika saya sudah mengedit itu masih ada yang error. Jadi sekarang itu setiap saya membuka Mendeley Desktop 10 menit saya akan sinkronisasi walaupun tidak ada yang diedit di dalam aplikasi Mendeley-nya. Seperti itu, nah, Bapak Ibu semuanya, karena ini sangat penting untuk menyinkronkan antara Mendeley Desktop dengan Mendeley Web. Seperti itu. Dan di sini nanti Bapak Ibu semuanya bisa menambahkan buku, terus bisa menambahkan report, terus bisa menambahkan conference, bisa menambahkan jurnal artikel, itu semuanya bisa. Dan di sini bisa memasukkan file Bapak Ibu semuanya. Nah, file ini nanti kita klik itu akan menjadi sebuah pembaca kayak di PDF. Seperti itu ya. Nanti saya akan contohkan saja. Nah, ini menambahkan referensi yang tadi yang ini ada videonya, Bapak Ibu bisa melihatnya bahwasanya citasi itu bisa satu persatu melalui filenya atau ketika kita tidak menemukan filenya maka filenya nanti saja boleh gitu ya. Dan kalau misalkan menggunakan DOI itu boleh gitu ya. Jadi menambahkannya itu bisa melalui DOI, bisa menggunakan filenya dan bisa menggunakan manualnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini selanjutnya ketika kita mau menambahkan Bapak Ibu semuanya, di sini kan ada book ya. Terus kemudian tadi kan ada tuh pilihannya banyak, yaitu bisa. Nanti apa saja yang harus diisi itu harus dilihat di buku panduan terbaru UNY tahun 2023. Kalau untuk skripsi, tesis dan disertasi. Tapi kalau untuk jurnal artikel yang bereputasi nasional ataupun yang internasional itu lebih baik kalau saran saya menggunakan semuanya jurnal artikel seperti itu. Nah, lanjut ketika nanti ya Bapak Ibu semuanya. Nah ini yang memang sudah terinstall di website gitu ya. Nanti bisa langsung kita select terus langsung go to Mendeley. Ini adalah salah satu yang tadi itu terkait tentang Mendeley yang sudah dimasukkan di web itu nanti bisa. Tapi kita harus masuk dulu mana yang akan disitasi oleh kita dan mana yang harus kita masukkan. Baru nanti kita klik Mendeley, terus kita select apa saja yang mau dimasukkan. Seperti itu. Sebentar, Bapak Ibu. Saya ngecas dulu. Oke. Saya lanjutkan. Nah, jadi ini contohnya. Ada ya videonya nanti bisa dilihat-lihat. Ini sudah detail ya. Ini untuk mengisi semua formnya ya. Jadi sekarang itu kan lagi ada yang lagi viral gitu ya. Kalau di dalam TikTok viral namanya kalau misalkan di kita itu di dalam akademisi itu lagi booming gitu ya. Nah, itu lagi ada bibliometrik analisis. Bibliometrik analisis itu wajib diisi author keywordnya. Dan yang sangat penting itu Mendeley itu bisa langsung kita buat RIS sekaligus untuk pembuatan bibliometrik analisis. Itu sangat enak menurut saya pribadi ketika kita menggunakan Mendeley Desktop. Walaupun EndNote, Zotero itu juga bisa Bapak Ibu ya. Jadi sama aja sebenarnya, cuman familiarnya kan menggunakan Mendeley Desktop. Jadi yang paling terpenting nanti saya akan contohkan. Karena ini waktunya nggak terlalu lama. Semoga saja nanti ada
waktu lebih lama ya, teman-teman. Nanti saya bisa simulasi lebih lebih lanjut. Nah, di sini, nah Bapak Ibu yang saya tadi bilang, jadi itu yang video yang awal itu adalah pembaca PDF-nya. Jadi kita nggak perlu mana ya, di mana ya, taruhnya di mana ya, bukanya dengan apa. Nggak perlu menggunakan Mendeley Desktop, itu sama saja menggunakan PDF Viewer, sama saja untuk membuka si artikelnya. Gitu Bapak Ibu ya. Terus ketika menambahkan daftar pustaka, nanti langsung insert bibliografi, nanti akan muncul ya. Dan di sini itu kadang yang sulit itu bukan ininya sebenarnya, tapi adalah mencari gayanya. Gaya penulisan, get more style. Kalau Bapak Ibu sudah menulis di Taylor, kalau saya kan menulis di Taylor itu book review dan segalanya yang Q1, Q2 gitu ya. Cuman kan nggak bisa dirembes ya kalau udah ya. Sangat disayangkan. Padahal book review itu kemarin itu ya 1 hari bisa terbit itu. Nah, cuman nggak bisa dirembes, sudah dihapus teman-teman semuanya. Q1, Q2 itu mudah kalau book review. Nah, di sini itu ketika kalau teman-teman baca ya, kalau teman-teman baca di Taylor itu ada citasi yang khusus gitu, yang khusus gaya citasinya. Dan itu perlu di-download dan harus di-upload di dalam Mendeley. Apakah bisa Mendeley untuk memfasilitasi itu? Itu tidak bisa Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi tidak bisa di Mendeley itu nambahin, kecuali di EndNote. EndNote bisa Bapak Ibu semuanya. Gitu. Jadi itulah salah satu kekurangan Mendeley itu memang karena sifatnya itu kan free gitu ya. Terus juga ada yang familiar dan memang ada batasannya sehingga kita sendiri itu perlu ngedit manual itu masih sangat penting ketika kita menggunakan Mendeley. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Catatannya ini yang tadi saya bilang, makanya di PPT ini itu memunculkan ada sinkron. Ini hal yang vital menurut saya pribadi dan menjelaskan di sini juga ini hal yang vital karena wajib ini. Kalau di Word itu Bapak Ibu semuanya itu perlu memasukkan kayak save gitu ya. Kalau nggak di save takut mati komputernya, takut jeplak listriknya itu hilang gitu. Nah ini juga sama seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau misalkan terkait dengan Mendeley seperti itu dan saya berharapnya mungkin ini ketua divisi research bisa diolah karena banyak beberapa awardee yang mau ketika nanti agenda lanjutan bisa dibuat seperti ini. Saya siap untuk jadi pematerinya. Barangkali teman-teman mau join terkait ini biar nanti ada luarannya gitu loh. Seperti itu dan ini nanti nggak 1 kali pertemuan. Harapannya sih seperti itu dan Pak Lurah juga sudah setuju, tinggal eksekusi saja teman-teman semuanya ya. Baik, ini kita lanjut ke prakteknya saja. Kita lanjut ke prakteknya, bahwasanya praktek ini memang sangat penting ya Bapak Ibu semuanya. Dan saya di sini umum ini ya, wah luar biasa ini ada teman-teman saya S3 yang non BPI, yang BPI, yang LPDP ya, terus yang lainnya juga yang di luar dari UNY gitu ya. Nah ini luar biasa pesertanya ya. Mohon izin saya hanya membagikan Bapak Ibu semuanya, semoga ini bisa bermanfaat. Nah, saya coba share screen dulu. Di sini apakah sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Yang punya Mendeley saya sudah ya. Baik. Terus kita kemudian ke website. Ini kan saya share screen-nya itu semuanya nih. Perpindahan layarnya. Oke. Mendeley. Ya, kita akan coba buka Mendeley ininya ya. Kita akan coba buka Mendeley si websitenya. Hebatnya Mendeley lagi Bapak Ibu semuanya. Jadi ini nggak semua orang tahu Bapak Ibu semuanya. Ternyata di www.mendeley.com itu kita bisa mencari jurnal nasional, internasional. Itu luar biasa menurut saya loh ya. Menurut saya karena ketika kita mencari di Welcome to Mendeley, search for and add article to your library, itu teman-teman semuanya bisa kita cari menggunakan website ini. Dan ini adalah salah satu rekomendasi saya untuk teman-teman ketika sulit untuk mencari artikel ya. Kalau di Google Scholar ya memang betul di Semantic Scholar
Memang betul itu sudah berbasis AI gitu ya. Terus kemudian pakai Brad, ya Brad dari Google. Nah itu adalah AI yang memang sering digunakan Bapak Ibu semuanya untuk menulis artikel dan ini cocok teman-temannya. Tulisannya gimana ya? Nah ini cocok untuk menulis artikel. Nah ini teman-teman. Bird Chat Based AI Tools from Google. Jadi Google itu sudah membuat teman-teman semua. Jadi ketika kita mau membuat ini hebatnya itu dia bisa membuat tabel, dia bisa membuat interpretasi dari statistik loh. Itu kerennya brandandgoogle.com ini ya. Sehingga yang chat GPT yang OpenAI itu menurut saya bisa dikesampingkan terlebih dahulu ya. Bisa menggunakan Google ya. Ini cuma informasi ketika Bapak Ibu kesulitan mencari ide itu bisa karena tadi kan judulnya penulisan artikel menggunakan Mendeley. Nah ini saya singgung sedikit saja, walaupun ini ada pembahasan khusus bagaimana nanti format khusus untuk membuat sebuah paragraf yang bagus itu memang perlu ada workshopnya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi inilah contohnya ketika kita balik lagi ke Mendeley. Jadi teman-teman ketika di sini kita mau mencari misalkan distance ya, distance learning misalkan. Misalkan ya, ini distance learning education. Jadi ini yang lagi ya kalau menurut saya pribadi ini nggak akan ada habisnya terus akan selalu ada gitu dan tidak mungkin tidak disentuh orang gitu ya. Nah, di sini itu nanti bisa add to library. Nah, Bapak Ibu semuanya di sini nanti klik add to library itu nanti muncul langsung di dalam Mendeley referensi manajernya. Ketika kita mau yang ini ya, misalkan teacher COVID-19 awareness. Seperti itu. Nanti kita akan muncul di sini, cuma nanti itu adanya itu di umum, di all reference. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa menaruh di dalam folder. Ini kan folder saya ya Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini tuh dia nanti ditaruhnya di all reference gitu. Kalau misalkan tadi kata siapa ini? Kata teacher COVID misalkan. Nah, ini nanti di search saja. Apakah sudah ada belum? Itu nanti bisa di search melalui ini. Nah, ini yang ini ya Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama ini ya. Ini sebenarnya sudah bisa terlihat sih di 7.54 PM. Artinya baru saja kita memasukkan judul ini dan ini sudah bagus sih. Nah, gitu ya, Bapak Ibu semua. Ini adalah International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. Get PDF boleh langsung di-download. Kalau ada PDF-nya. Kalau nggak ada ya kita harus cari menggunakan DOI. Ini kalau teman-teman cari di mendeley.com itu otomatis ini sudah bagus. Tapi ketika bukan nyarinya di sini, teman-teman harus menyesuaikan. Lihat teman-teman di sini. Nah, style apa teman-teman? Style apa yang terbaru ya? Style apa yang terbaru itu hanya kapitalnya itu di depan saja. Kecuali ada nama tempat, nama orang yaitu perlu di kapital gitu ya. Nah, ini juga sama. Ini sudah bagus. Seperti itu ya. Nah, itu yang harus diindikan ya, karena ini harus diedit ketika tidak sesuai. Ngeditnya di sini boleh, ngeditnya di Mendeley Desktop boleh. Kalau ini saya contohkan yang pertama itu adalah ini adalah merupakan Mendeley website-nya. Seperti itu. Nah, kita balik lagi ke sini, teman-teman di sini bisa 2020 sampai 2024 teman-teman ya. Belum kita sampai 2024. Udah ada satu nih yang terkait dengan distance learning gitu ya. Nah, luar biasanya distance learning ini belum sampai 2024 udah ada gitu. Luar biasa ya. Ketika kita mau nyarinya 5 tahun terakhir ini sudah disediakan ya. 2020. Kalau mau yang lebih ini ya tinggal Simor gitu ya. Nah, ini bisa, boleh. 10 tahun terakhir bisa gitu ya. Dan ini dokumen tipenya kita bisa. Kalau kita mau cari jurnal ya kita klik jurnal saja. Kalau kita mau mencari cuma 2 tahun ya 2 tahun aja misalkan 2022 dan 2023. Seperti ini ya. Nah, di sini jurnalnya pun, nah ini sudah ada. Nah, terus ya. Nah, ini kan pakainya, kalau ini kan ada yang Scopus, kayak Computer and Education, terus Sustainability, ya gitu itu kan Scopus itu ya. Itu bagus. Terus ini Frontiers in Education. Nah, ini lumayan ya, mahal ya. Nah, ini juga Scopus, ada yang Q1, ada yang Q2 ya teman-temannya.
itu bisa. Jadi kita cari jurnal-jurnal Scopus itu hal yang mudah menurut saya pribadi ya, karena banyak sekali platform yang menyediakannya. Nah, autornya juga ketika mau dicari ya bisa di sini. Seperti itu. Tapi kalau saya biasanya hanya jurnal, di sininya 5 tahun terakhir baru diambil mana citasi yang lumayan, terus mana yang ada PDF-nya. Kalau nggak PDF ya saya harus cari dulu. Nah, itu seperti itu. Contohnya ya teman-teman semuanya itu saya contohkan satu saja. Nah, kemudian teman-teman semuanya di sini itu tadi ini adalah yang websitenya. Kita balik ke Mendeley desktopnya. Nah, ini Mendeley desktopnya, nanti ada add di sini ya. Nah, kalau misalkan mau menggunakan add entry manual, ya berarti add entry manual di sini. Nah, terus ketika mau add file, ya berarti tambahkan filenya. Kalau mau nambah folder, itu nggak perlu di sini, bisa teman-teman di sini. Misalkan di sini, nah, saya tambahkan terkait dengan webinar Mendeley. Nah, tinggal nanti di sini kita masukkan. Kita coba masukkan ya teman-teman ya. Kita coba masukkan menggunakan POP misalkan ya. Nah, saya coba mengintegrasikan dari beberapa software teman-teman ya biar nanti terlihat. Nah, ini POP teman-teman ya. Nah, ini kelihatannya kalau nggak kelihatan mohon di stop aja nggak apa-apa omongan saya biar nanti bisa kena semua informasi. Jadi di sini itu ketika mau mencari Scopus ya bisa ya, tapi dengan catatan kalau mau nyari Scopus itu nanti key API-nya harus diisi. Ini gratis mencari key API. Nanti masuk aja di scopus.com. Seperti itu ya. Oke, Ibu di sini boleh menggunakan keyword, boleh menggunakan title words. Jadi ketika kita mau cari Scopus di sini itu bisa kita masukkan misalkan ya distance learning. Distance learning, terus kita search ya. Nah, nanti kita tunggu. Ya, ini ada 80 out of maksimum 200 result ya. Nah, jadi 200 result ini nggak semuanya sih. Nah, ini kan dari IEE, ECM. Nah, di sini ada tipenya juga. Tipenya itu kan ada conference. Ini boleh kalau mau dimasukin semua, kalau enggak ya berarti kita yang booknya yang ini kita checklist ya. Kita checklist. Boleh di checklist aja kalau misalkan di unchecklist maksud saya. Ketika nggak mau ya di unchecklist gitu ya. Terus kemudian, nah yang terpenting itu adalah memasukkan ke Mendeley-nya ya Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Di sini save result, terus kemudian result as list. Pakainya yang ini ya Bapak Ibu semuanya ya, biar nanti kita akan bisa. Sebenarnya banyak, pakai EndNote, pakai isi, ya pakai BibTeX itu bisa. Tapi kalau saya biasanya menggunakan result at list. Di sini lengkap teman-teman, enak ya. Enak ketika mau cover dan segalanya itu enak. Chicago ini kan yang sering dipakai ya, yang sering dipakai Chicago, Vancouver, Harvard ya, CSIRO, terus IPA itu sering dipakai. Tapi saya menggunakan ini. Nanti itu hanyalah gayanya saja. Nah, ini di ini dulu, di save dulu Bapak Ibu semuanya, di save di mana tempatnya baru kita masuk ke Mendeley desktop. Sini ya. Nah, di sini itu tinggal kita add saja Bapak Ibu semuanya, di add masuk ke dalam yang tadi yang list di open. Nah, nanti akan muncul tuh semuanya Bapak Ibu semua. Ini muncul ya. Nah, ini ada berapa nih? Kita bisa terhitung 193 dokumen. Nah, itulah yang menyebabkan menurut saya pribadi POP ini memang bagus. Namun kita harus memfilternya. Memfilternya bisa menggunakan POP di sini tahun berapa, terus kita mau mencari publisher juga boleh, itu boleh dari sininya langsung, tapi nanti difilter lagi melalui Mendeley. Nah, karena ini belum ada ya, ini belum ada si apa namanya PDF-nya. Nah, PDF-nya belum ada. Ketika kita mau cari ya berarti kita akan cari satu-satu. Menggunakan apa? Menggunakan Google Scholar. Ya, yang mudah kan menggunakan Google Scholar ya Bapak Ibu semuanya. Kalau menggunakan Semantic Scholar ya, ini Semantic Scholar itu bisa kita gunakan di sini. Semantic Scholar. Jadi ini itu sama kayak Google Scholar sebenarnya. Cuman ini tuh sudah terintegrasi oleh AI ya di sini. Jadi ini enak ketika kita mau mencari novelty itu bisa menggunakan Systematic Scholar. Jadi tidak harus POS tapi semantik juga bisa.
Karena ketika kita mau nulis, misalkan yang ini kita mau mencari, nah Bapak Ibu semuanya di sini kita mau mencari judul ini, kita cari yang agak baru ya, agak baru, misalkan terkait tentang yang sesuai saja. Dicontohkan ini Systematic Literature Review, ini ya, di copy, boleh, terus masukkan ke dalam Systematic Literature Review. Yang ini yang di Systematic Scholar-nya, paste, baru kita cari result. Nah, ini ada ya, teman-teman semuanya. Nah, di sini nanti bisa kita download atau tidak, itu nanti tergantung dengan apakah jurnal ini berbayar atau tidak. Dan ini kan termasuk, nah ini bisa di-download atau enggaknya itu nanti bisa ngelihat di publisher. Ini kan harus view lewat publisher, gitu ya. Jadi nggak semuanya kita bisa download. Nah, kalau nggak bisa ya menggunakan SI Hub. Kalau ini kebetulan bisa view PDF ya, teman-teman semuanya. Di sini bisa di-download Science Direct, seperti itu. Nah, itu adalah contohnya. Ketika kita view, terus kita mau di-download, kita bisa download nantinya. Ya. Kita bisa download si artikel tersebut, baru kita masukkan ke dalam Mendeley. Ya, lagi-lagi Mendeley gitu ya, lagi-lagi Mendeley. Jadi Mendeley ini adalah hal yang memang sangat penting bagi akademisi ya, walaupun bukan satu-satunya software manajemen sistem gitu ya. Nah, di sini nanti teman-teman semuanya si ini akan terdownload. Nah, kalau sudah terdownload nanti bisa kita masukkan ke dalam ini kan ininya tadi ya, sistematik. Nanti ada di bawah teman-teman semuanya ya. Teman-teman semuanya di sini ada di bawah add file ya. Add file, terus kemudian kita memasukkan jurnal. Yang ini ya jurnalnya ya. Bapak Ibu semua, teman-teman semuanya ini open ya. Open. Nah, di sini itu akan muncul ya, ini akan muncul. Jangan lupa teman-teman kalau ini sudah muncul disinkron ya, disinkron. Jadi setiap 10 menit saya sinkron. Kalau Bapak Ibu semuanya takut lupa, ya 1 menit 1 kali. Ya kalau ingat lah ya, kalau ingat silakan bisa langsung disinkron. Ketika nanti disinkron, di Mendeley ini langsung ada. Gitu ya, di Mendeley ini langsung ada. Tuh, contohnya webinar Mendeley. Tadi saya nggak menambahkannya di website loh ya, tapi sudah ada. Seperti itu. Dan ini juga isinya otomatis nanti akan ada di sini. Ininya harus dihapus dulu ya. Hapus dulu. Nah, di sini nanti ketika sudah ini ya, nah ini kan satu-satu akan masuk ya. Nah, terus nanti ketika sudah sinkron, nah ini otomatis ada. Kalau tadi saya belum sinkron, Bapak Ibu, belum ada. Tadi kan belum ada ya. Tadi saya baru sinkron, baru ada. Jadi di Mendeley Desktop ini itu terintegrasi otomatis untuk ke Mendeley. Jadi, tapi jangan lupa disinkron ya Bapak Ibu semuanya. Ini kita bisa cek Systematic Literature Review yang ini. Nah, yang ini bisa dicek Bapak Ibu. Yang virtual reality di copy, terus kemudian di sini, terus ke Mendeley, di searching ya, di paste. Nah, ini ada. Nah, ini ada Bapak Ibu semuanya ya. Nah, ini ada. Terus kita bisa diklik ininya. Nah, ini bisa diklik. Ini belum masuk Bapak Ibu. Ini belum masuk PDF-nya. Berarti kita harus tunggu. Karena memang butuh waktu ya. Kalau memang nggak masuk-masuk, itulah mengapa. Kalau saya pribadi, mengapa Ibu, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya di sini, itu ketika mau mengupload langsung ke website saja. Nah, kalau ke website itu, di website ada, pasti di desktop juga ada. Walaupun nanti juga ini akan ada sendiri kok. Ini akan ada sendiri nanti untuk si PDF-nya. Ini filenya masih kosong ya Bapak Ibu. Kalau ada itu nanti contohnya kayak gini ya. Nah, misalkan kalau ada ya. Nah ini ada filenya ada. Kalau belum ada itu berarti belum tersinkron. Nah, itu kekurangannya ya Bapak Ibu ya, itu error dan bugnya. Jadi ketika Bapak Ibu ketemu error kayak gitu, ya jangan aneh gitu. Makanya saya menyarankan ketika mau ngedit, upload, itu langsung lewat dari sini aja. Sama aja ya, sama saja. Nah, nanti tinggal sinkron melalui sini. Padahal ini sinkronnya sudah selesai, tapi belum ada filenya. Padahal di sini sudah ada. Nah, itu teman-teman ya. Nah, walaupun butuh waktu nanti juga ada. Besok masih ada itu. Gitu. Itu terkait dengan ini, saya lanjut ke Word ya. Ini sudah mau 8
15 ya. Nah, ini kita masuk ke Word. Nah, walaupun saya agak sedikit buru-buru, semoga tidak terlalu cepat saya ngomong ya Bapak Ibu semuanya ya. Biar saya kena semua di hari ini dan Bapak Ibu semuanya nanti bisa mengulang dari recordan dari webinar ini gitu. Ya, nanti dibagikan oleh panitia. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini ya Word-nya. Mohon diingatkan ya moderator ketika sudah mau habis biar nanti saya bisa dipercepat. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya kita cek referensi manager di sini apakah sudah ada atau belum. Nah, kalau laptopnya bagus nggak ada delay Bapak Ibu ya. Karena saya mah laptopnya kurang bagus jadi ini ada delay. Jadi ini sudah terbuka. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu semuanya laptopnya kayak saya, itu jangan mengeluh kalau misalkan ketika kita klik referensi itu lama. Tunggu aja, tunggu ya. Karena referensi ini memang berkaitan dengan data luar sehingga kita referensi itu agak mengambil data banyak untuk prosesornya. Ya, jadi harus bersabar. Kalau sudah ada seperti ini, maka ini sudah terinstall. Nah, installnya itu bisa dilihat dari sini. Nanti di sini tools. Nah, ini ada bacaannya uninstall MS Word plugin. Seperti itu ya. Dan saya nggak menginstal di web importer karena saya menggunakan satu saja. Kita pahami satu, tapi kita mendalami itu lebih baik daripada kita memahami semua yang ada di sini. Seperti itu. Nah, kalau belajar mah nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Tapi kalau digunakan biar salah satu saja. Dan ini Bapak Ibu, Mendeley Set ini, nah ini sudah saya install. Ketika saya mengklik, ini kan nanti saya bedakan ya. Jadi ketika kita klik Mendeley Site, ini Bapak Ibu semua, ini sama aja dengan yang di Mendeley Desktop. Nah, bedanya nanti ketika kita klik Mendeley Set itu, nanti kita diarahkan untuk login. Gitu ya, untuk login terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, ini di login dulu Bapak Ibu semuanya ya. Ini login. Atau benar nggak passwordnya nih? Saya lupa soalnya. Oh benar Bapak Ibu ya. Nah, ini benar. Nah, Mendeley Set ini nanti akan ada. Nah, gini. Ini bedanya ya. Bedanya menggunakan Mendeley Set dengan Mendeley Desktop. Gitu ya. Nah, di sini itu ada yang baru. Ya, rilis Mendeley Set 1.62. Gitu ya. Jadi, ini yang terus diupdate. Bukan yang Mendeley Desktop ini. Ini mah sudah versinya udah mentok Bapak Ibu semuanya. Ini bisa dilihat apakah ada cek for duplikat atau yang lain itu ya udah segitu-gitu aja. Tapi kalau Mendeley yang ini itu akan terupdate terus-terusan. Kemarin ada update, sekarang saya baru lihat update lagi gitu ya. Dan di sini nanti sama aja. Ini kan yang saya tulis tuh ya, ini collection. Nah, ini kan sama aja bentuknya. Misalkan mau yang webinar Mendeley tadi yang ini. Nah, ini kan ada juga. Nah, ini nanti ketika mau nambahin tinggal diklik saja. Insert citasi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, tapi kita pelan-pelan. Kita pelan-pelan kita memasukkan, misalkan kita mau menulis Bapak Ibu ya, kita mau menulis. Kita mau menulis terkait dengan edukasi. Saya menggunakan AI saja ya Bapak Ibu semuanya. Saya menggunakan AI Ghost Writer. Nah, untuk memudahkan biar cepat aja Bapak Ibu ya. Misalkan ini buatlah satu paragraf ya. Paragraf tentang pendidikan teknologi. Nah, gitu ya, Bapak Ibu semua. Terus langsung kita masukkan ke sini ya. Nah, ketika kita nanti sudah menulis ya, menulis nih, kan kalau mau memasukkan sebuah paragraf kan kita harus tulis dulu nih apa yang akan kita sitasi, menurut kita apa, terus kemudian mana yang jurnal yang cocok itu perlu ini ya, perlu ada di sini. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu semuanya ya. Nah, ini pemanfaatan. Jadi kita itu kalau ada sebagian yang bisa dikerjakan oleh yang lain ya, kita fokus ke dalam isinya dan dalam bentuk sebuah kualitasnya nanti kita perbaiki. Jadi nggak semata-mata kita menggunakan sebuah alat tapi kita tidak memperbaiki apa yang sudah dikerjakan oleh alat tersebut. Itu yang sering saya pahami dan gunakan. Makanya satu hari bisa membuat satu jurnal itu sangat memungkinkan Bapak Ibu semuanya, dengan catatan harus ada data gitu ya. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, misalkan saya ambil satu kata saja yang ini ya. Saya akan memasukkan
di sini saya akan memasukkan reference, nanti di sini insert citasi. Insert citasi, misalkan ini tuh menurut orang, misalkan menurut siapa ya? Ini saya ini saja ya, teknologi. Nah, ini paling ada lah ya terkait dengan itu. Misalkan menurut Retno Ningsih 2017. Nah, ini nanti akan muncul di sini. Ini akan muncul sebentar. Nah, kalau laptopnya kayak saya, sekali lagi jangan dikeselin ya, ditunggu, sabar ya, sabar. Nah, ini sudah, ini akan muncul Retno Ningsih seperti itu. Terus kemudian ketika kita mau memasukkan dua misalkan, nah dua nih dua. Ini kan kalau misalkan boleh dua teman-teman, boleh dua ya, boleh dua. Misalkan satunya ini, boleh tiga nggak boleh? Boleh tiga. Boleh empat nggak? Boleh empat. Makanya teman-teman ketika ketemu jurnal internasional Scopus, Q1, Q2, itu ada 4, ada 5, itu nggak apa-apa. Wajar gitu ya, wajar. Karena mungkin mereka itu mensintasi dari 4 jurnal jadi 1 paragraf. Seperti itu. Nah ini ada 2. Tapi ketika ya teman-teman, ini kan namanya body note ya. Tapi ketika kita mau body note itu adanya di awal ya, jarang sekali sekarang tuh menggunakan footnote ya. Nah, kebanyakan itu menggunakan body note, makanya saya mencontohkan ini. Kalau footnote nanti kita beda lagi ya, menggunakan ini. Seperti itu. Tapi nggak semua loh ya, nggak semua Mendeley itu bisa footnote, nggak semuanya. Ya, tapi kalau misalkan body note bisa. Misalkan saya hapus dulu ya, saya hapus dulu. Nanti ketika mau tahunya aja, jangan dihapus manual ya, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semua. Misalkan ini menurut ini, nah ini dihapus gitu. Nanti ada bacaan keep manual edit. Nah itu yang tidak disarankan. Jadi ketika mau di depan, misalkan menurut ya, menurut tadi red ya, red no siapa gitu tadi ya, masukkan sini insert ya. Nah ini pendidikan teknologi lagi ya aja ya, yang nanti sama ini ya, Retno Ningsih ya, ini Retno Ningsih. Nah ini Retno, ini di copy ya Bapak Ibu, ini di copy, terus masukkan ke sini, di paste. Nah ininya diklik ya Bapak Ibu semuanya, ini diklik, terus kemudian edit citasi, terus diklik Retno Ningsihnya. Terus di sini ada subres autornya. Diklik oke. Nanti akan muncul tahunnya saja. Pak, gimana kalau misalkan di sini memunculkan sebuah halaman? Nah, ada ya yang butuh itu ada. Nanti diklik lagi sama kalau mau memunculkan halaman nanti di sininya teman-teman diedit ya. Kalau ini kan kita bisa memunculkan paragraf atau yang lainnya itu bisa. Ketika nanti teman-teman mau di sininya ada halamannya itu bisa. Tapi ketika teman-teman mau memunculkan halaman, saya kira itu kalau di jurnal itu sangat langka ya. Karena saya itu ketika menulis jurnal itu nggak dikasih halaman. Jadi begini saja, kalau ini dia adanya di awal. Dan ini juga saya sangat jarang ketika memunculkan nama di depan, adanya itu di belakang. Seperti itu ya. Itu biasanya saya pengalaman saya di situ. Kemarin baru terbit ya Q3 itu yang dari Gipak itu gratis teman-teman ya, gratis. Rate-nya tapi sedikit 7-9% rate-nya. Jadi masuk situ agak gampang-gampang sulit ya, gampang-gampang sulit. Tapi boleh dicoba. Mumpung gratis, kalau bayar kan mahal ya. Jadi carinya yang gratisan saja. Seperti itu. Walaupun Scopus ya, walaupun Sita 1, Sita 2 juga cari yang gratisan saja dulu. Ketika di reject, bolehlah yang berbayar, tapi jangan yang mahal-mahal. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, terus kemudian teman-teman semuanya, ketika yang terakhir ya, yang terakhir ini adalah ketika mau memasukkan insert bibliografi, tinggal diklik saja. Insert bibliografi, maka akan seperti ini. Seperti itu ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini itu, berarti di sini itu yang Retno Ningsih saya belum edit terkait dengan DOI. Nah, jadi ketika teman-teman membuat jurnal, itu wajib ada DOI kalau mau bagus. Tapi saya yakin kalau teman-teman semuanya mencarinya di internasional Q1, Q2, itu saya yakin semua udah mempunyai DOI.
Kecuali Sinta 5 mungkin ya, Sinta 6, Sinta 4, ada yang tidak mempunyai DOI. Terus kemudian kalau misalkan dia sebenarnya ada, tapi nggak aktif, itu juga ada. Nah, itu memang yang nggak boleh ketika teman-teman yang internasional bereputasi. Jadi wajib ada. Kalaupun tidak ada, cantumkan saja linknya, ya, cantumkan linknya, link jurnalnya, bukan DOI-nya. Misalkan, wah nggak ada ini, nggak ada, boleh linknya. Pak, buku ada DOI nggak? Ada. Buku ada. Proceeding ada. Ya kan? Report ada. Ya. Terus kemudian yang lainnya ada. Ada semuanya. Kalau misalkan kita ngambilnya itu yang bertaraf internasional bereputasi. Semuanya itu sudah bagus. Gitu ya. Nah, kalau misalkan mau yang citasi yang Mendeley set, itu juga bisa. Misalkan kita mau di sini ya. Posisikan di sini, kita mau ngambil yang ini. Diklik saja insert citasi, akan ada. Beda ya, beda. Ini tandanya hitam. Tapi kalau Mendeley set citasi, tandanya itu seperti berbeda. Begitu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau menggunakan dua-duanya bisa enggak? Bisa. Bisa. Tapi takutnya tidak terkonek satu sama lainnya. Gitu ya. Walaupun tadi sudah ada sinkron, tapi kan nggak semuanya bisa disinkronisasi. Dan nggak semuanya cepat bisa disinkronisasi. Kita harus cek dulu apakah Mendeley desktop kita dengan Mendeley set kita sama. Kalau sama bisa. Kalau tidak sama, pilih salah satu saja. Makanya teman-teman semua mau pilih yang mana. Kalau saya sudah migrasi ke Mendeley Site. Nah, kalau menggunakan Mendeley desktop, itu saya untuk melihat dan membaca. Ini ya, misalkan buku brand saya yang ini kan berupa buku, tinggal diklik 2 kali. Nah, ini tinggal dibaca lewat sini. Itu memudahkan kita daripada kita harus mencari mana ya. Dan ini bisa teman-teman semuanya ketika mau membaca 10 sekaligus, bisa. Dan enaknya itu ketika kita mau mencari, misalkan kualitas kompetensi guru motivasi kerja. Nah, di sini langsung saja tulis motivasi. Nanti kita akan, mana sih yang akan kita citasi gitu ya. Nah, ini bisa seperti itu ya. Nah, gitu teman-teman, itu caranya ketika menggunakan Mendeley desktop dan Mendeley site seperti itu, dan bagaimana untuk ditulis di sininya, dan ketika teman-teman mau insert bibliografi ya seperti ini apa adanya. Dan saran saya menggunakan salah satunya saja. Dan catatan saya, teman-teman, jadi nggak semua jurnal internasional bereputasi itu menggunakan Mendeley. Tidak semuanya. Bahkan ada di Elsevier, ya kan? Elsevier, penerbit Elsevier, terus kemudian penerbit kayak Emerald, ya, terus kemudian Taylor, ya. Taylor itu mempunyai sendiri ya untuk stylenya. Nah, ini ya, ini menggunakan, kalau saya menggunakan Taylor and Francis Chicago. Sebenarnya pada hakikatnya Taylor itu menggunakan Chicago yang F. Tapi itu ada kekurangannya sedikit, nggak sesuai sama semuanya. Jadi kita harus ngedit manual. Tapi kalau menggunakan langsung dari sana, ya langsung dari di-upload gitu loh ke stylenya, itu bisa persis sama dengan pengennya Taylor seperti itu. Jadi teman-teman semuanya paling tidak teman-teman install American Psychology Association yang edisi 7, terus Vancouver, terus Chicago, terus ya itu saja sih menurut saya. Yang lainnya kayak apa namanya yang tadi saya sebutkan itu, saya kira itu tidak perlu lah, karena nggak terlalu banyak lah. Kalau mau banyak ya tinggal mau style, terus teman-teman nanti akan muncul di sini, bisa dicari apapun ya. Misalkan di sini ya, get more style apa namanya gitu ya, di sini tinggal ditulis aja. Gitu ya, teman-teman semuanya. Ini untuk citasi style saya tidak bisa semua saya ambil dan contohkan dalam webinar ini karena waktunya yang sangat sangat terbatas. Satu lagi teman-teman, karena tadi ada penulisan artikel ilmiah, itu teman-teman ketika menulis artikel ilmiah, saya berbagi saja, buatlah kerangka dulu. Buatlah kerangka dulu. Kalau sudah kerangkanya dapat, maka insya Allah nanti kita menuliskan jurnalnya itu ada kerangkanya seperti apa. Ya, kalau ditunjukkan, ini bisa memakan waktu 1 jam lagi. Ya, jadi buatlah kerangka mulai dari introduction. Jadi di situ harus ada pertanyaan-pertanyaan. Saya contohkan secara sekilas saja, ketika teman-teman dan Bapak Ibu membuat satu paragraf,
cantumkanlah kata kita sendiri, kata otak kanan atau otak kiri kita sendiri. Misalkan pendidikan adalah bla 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 bla, gitu ya. Ini tulis satu kata, teman-teman. Pendidikan merupakan hal yang penting. Maaf tipe ya, teman-teman ya. Jadi pendidikan merupakan hal yang penting di dalam kehidupan, misalkan ya, kehidupan. Nah, ini adalah kata kita. Misalkan ini kata kita ya. Terus di sini itu satu paragraf itu paling tidak nanti ada beberapa kalimat gitu ya. Jangan sampai satu kalimat karena itu nggak bisa ya. Nggak bisa, harus ada minimal 2 kalimat dan itu SPOK-nya harus jelas ya. Nah, kalau sudah jelas nanti teman-teman semuanya itu nanti di sini itu harus didampingi oleh penulis-penulis handal. Kata-kata kita walaupun saya sudah menerbitkan 10 Scopus sekalipun, saya tidak bisa tidak didampingi oleh penulis-penulis handal. Jadi isi di sini itu harus ada Q1 ya teman-teman. Nanti di yang kedua tuh ada Q1, ada Q1, ada Q1, ada Q2 dan ada Q2. Nah, ini adalah contoh dari satu paragraf ketika kita mau menulis artikel ilmiah itu harus ada ini. Karena perkataan kita belum tentu si reviewer itu setuju, tapi ketika kita mendampingi oleh penulis-penulis handal dari Q1 dan Q2, ya insya Allah untuk yang reviewer jurnal itu percaya dengan apa yang kita tulis. Itu saja tips dari saya untuk penulisan artikel melalui Mendeley. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Guntur buat materinya malam hari ini. Dan kalau melihat dari antusias Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ini, kayaknya pada sudah tidak sabar untuk bertanya. Ini saya lihat di kolom chat ada beberapa pertanyaan yang sudah di-drag ke kolom chat. Ada beberapa pertanyaan ini Pak Guntur. Jadi kayaknya kita langsung saja ke Q&A. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua yang punya pertanyaan yang sudah disiapkan dari tadi, pada nggak sabar nih, pada tidak sabar untuk mau bertanya, kita buka selama 30 menit ke depan untuk sesi tanya jawab relate dengan teknik penulisan artikel dengan Mendeley. Jadi apa saja pertanyaan yang berhubungan dengan topik malam hari ini, silahkan bisa pakai emoticon raise hand atau bisa langsung ke kolom chatnya. Iya, di sini sudah ada Ibu. Ya, saya kasih kesempatan. Oh iya, sebelumnya kita punya 3 door prize untuk 3 penanya terbaik, Pak Guntur. Jadi ini hadiahnya sangat istimewa langsung dari Pak Guntur nih kayaknya, 3 mobil Avanza ya. Jadi ada 3 door prize sudah disiapkan oleh Pak Lurah dan panitia untuk 3 penanya terbaik malam hari ini. Dan kita langsung kepada penanya. Ini udah banyak sekali tangan-tangan yang mulai terangkat. Pada tidak sabar Pak Guntur bakal diserang malam hari ini. Ya, Ibu, saya kasih kesempatan yang pertama kepada Ibu Nasrianti. Ibu Nasrianti, silakan Ibu. Ya, dipersilakan untuk bertanya Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk teman-teman DPI semua. Saya dari DIH USK Banda Aceh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk diskusi malam ini. Mudah-mudahan pertanyaan ini nanti saya dapat 1 Avanza, Pak Fidel ya. Kemudian terima kasih kembali kepada Bapak Guntur yang luar biasa sudah memberikan pencerahan kepada saya terkait dengan penggunaan Mendeley. Jujur, sudah beberapa kali saya ikut pelatihan Mendeley ini. Satu gimana? 1. 2. Izin Bu, di off dulu. Sudah beberapa kali saya ikut pelatihan Mendeley Pak Guntur, tetapi masih juga terkendala Pak ya. Mungkin karena faktor usia saya Pak. Banyak lupanya atau kurang prakteknya.
Nah, jadi dengan ada pelatihan malam ini dari Bapak Guntur dan teman-teman BPI memberikan tambahan untuk saya, alhamdulillah sekali. Tetapi di sini juga masih menimbulkan penasaran bagi saya, Pak Guntur. Yang pertama itu adalah tadi saya mendengar bahwa melalui Mendeley ini ada Bapak sampaikan kita bisa melacak mengenai jurnal bereputasi baik yang Scopus ataupun yang lain-lainnya. Pertanyaannya adalah apakah dengan Mendeley ini, dengan aplikasi Mendeley ini kita bisa nggak melacak ataupun menghindari jurnal-jurnal Scopus yang model-model predator itu, Pak Guntur? Ini melalui aplikasi Mendeley ini. Yang kedua adalah mengenai penggunaan style, Pak ya, style mengenai cara-cara penulisan tadi. Ini mohon triknya bagaimana sih supaya kita mudah mencocokkan permintaan style yang dimintakan oleh jurnal tertentu dengan penyesuaian dengan artikel kita. Demikian dulu Bapak, terima kasih banyak, mudah-mudahan jelas pertanyaannya. Terima kasih, saya kembalikan Pak Faidil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Nasrianti buat pertanyaannya. Jadi saya konfirmasi sedikit Bu, ini ada 2 pertanyaan dari Ibu. Yang pertama itu apakah dengan Mendeley kita bisa melacak atau menghindari jurnal predator gitu ya Bu ya? Terus yang kedua itu mengenai penggunaan style. Jadi Pak Guntur diminta untuk menjelaskan trik bagaimana dengan mudah mencocokkan style yang diminta oleh jurnal tertentu dengan artikel yang akan kita buat. Gitu. Itu ya Ibu ya. Iya. Pak Guntur silahkan. Ditampung dulu aja Pak. Oh ditampung dulu ya? Dari catat Oke, ya. ditampung dulu. Iya, berarti ini mobilnya bakalan berubah ini, bukan Avanza lagi ini kayaknya. Oke, yang kedua. Iya Ibu. Yang kedua, Bapak, saya kasih kesempatan kepada Bapak Yunan Fatur Rahman. Halo Bapak Yunan Fatur Rahman. Iya. Selamat malam. Disilakan Pak. Terima kasih. Selamat malam Pak. Ya, Pak Guntur, terima kasih. Panitia, terima kasih. Ada 2 pertanyaan dan 2 request. Pertanyaannya agak teknis Pak Guntur, mungkin sangat teknis karena tadi yang dibicarakan juga Mendeley sebagai alatnya gitu ya. Nah, kalau Google kan itu kita punya batasan gigabyte 15 gitu ya. Kalau di Mendeley seperti apa? Apakah tidak terbatas atau bagaimana? Karena kan tadi bisa sinkron PDF dan seterusnya itu. Kemudian ini mungkin saya dan juga rekan-rekan yang lain mengalami akses ke e-book itu kan terbatas ya. Artinya kalau mau beli juga harganya tidak murah dan seterusnya. Nah, sedangkan di internet kan kita bisa ambil dengan agak mudah. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mengambil buku e-book itu dalam tanda kutip bacakan begitu. Nah, apakah itu bisa diupload di Mendeley begitu? 2 pertanyaannya. Yang berikutnya ada request. Tadi sudah dicontohkan, bagus sekali pengalamannya Pak Guntur. Request pertama, tips mungkin Bu Nasrianti jadi juga tanya, tip menentukan tujuan jurnal gitu ya. Karena kan kita dari berbagai bidang, kemudian banyak diantaranya saya termasuk yang belum banyak pengalaman mencari jurnal yang baik. Itu yang request pertama. Request yang kedua, tips pemanfaatan AI ya. Tadi dicontohkan oleh Ghostwriter gitu. Nah, sedangkan kita kan banyak sekali sebenarnya ya, tawaran AI yang bisa kita pakai. Tapi karena saya yakin Pak Guntur sudah nyoba 100 lebih gitu AI. Nah, menurut pengalaman Pak Guntur mana yang paling helpful untuk kita manfaatkan nulis gitu. Terima kasih waktunya dan kesempatannya. Iya, terima kasih Pak Yunan Fatur. Satu lagi Mas, boleh. Satu lagi.
Satu lagi apa ya? Oke, satu lagi ini ada Ibu Ratnasari Agustina. Ini Halo temanku, Ibu Mas. Ratnasari Agustina. Apa kamu Oh, masuk sini? oke. Jadi kita malam reunian sekalian. Iya, reunian. Udah lama banget gak ketemu Bu Ratna Iya. nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Warahmatullahi wabarakatuh. malam. Saya jangan dimarahin dulu, Pak Guntur. Eh, kalau di kelas manggilnya Mas, kalau di sini manggilnya Pak Lora. Oke, apa kabar Pak Guntur? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, terima kasih kepada BPI karena sudah membuat acara seperti ini. Tentunya sangat bermanfaat ya bagi kami dan juga terima kasih kepada Pak Guntur. Materinya sangat luar biasa sekali, apalagi buat saya yang pemula ya Pak Guntur ya. Jadi manfaatnya banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Pak Guntur tadi. Apalagi tadi sampai di kolom chat itu banyak sekali Pak Guntur yang mau luring Pak Guntur ya. BPI mohon difasilitasi ya. Oke, untuk pertanyaannya yaitu tadi disampaikan Pak Guntur bahwa Mendeley itu kan apa ya ada fitur yang kelebihan dan kekurangannya kayak gitu. Yang ingin saya tanyakan apakah di Mendeley itu memiliki fitur untuk berkolaborasi dengan rekan penelitian dalam menulis artikel bersama. Nah, itu kalau ada berarti kan bisa menjadi kelebihan Mendeley, kalau tidak ada berarti kan menjadi salah satu kekurangan dari Mendeley. Terus pertanyaan yang kedua yaitu, apakah Mendeley juga menyediakan saran atau alat bantu untuk meningkatkan kualitas penulisan artikel seperti pengecekan tata bahasa, apalagi kita sering typo gitu ya Pak ya, atau ada plagiasi seperti itu. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Guntur. Iya, terima kasih Ibu Ratnasari buat dua pertanyaannya dan Pak Guntur saya persilakan kepada Pak Guntur untuk menjawab. Terima kasih. Mohon untuk bersabar ya. Ini Bu El-Fatihahnya. Nanti kita buka lagi. Jadi begini Bapak Ibu semuanya. Ini ada 3 pertanyaan saya sudah tulis dari Bu Nasrianti terkait dengan Mendeley bisa mendetek predator jurnal atau tidak, penggunaan style dengan mudah, terus batasan byte dari Pak Yunan Fatur, e-book bajakan bisa diupload Mendeley enggak, tips menentukan tujuan jurnal dan pemanfaatan AI. Terus kemudian dari Bu Ratna itu ada fitur kelebihan dan kekurangan tadi, salah satunya apakah ada fitur kolaborasi setiap peneliti di dalam Mendeley, dan yang kedua adalah Mendeley punya pengecekan tata bahasa atau tidak. Seperti itu. Kayaknya mau mengorek bagaimana saya menulis artikel, ini pertanyaannya sih cuma itu sih. Jadi ini pertanyaan dari 3 Bapak dan Ibu ini luar biasa mau melihat bagaimana saya menulis artikel menggunakan AI, menggunakan Mendeley, bagaimana cara pengecekan proofreadingnya, bagaimana caranya untuk kita translate itu semuanya udah ini, dan bagaimana saya itu menentukan jurnal dan tidak predator. Nah, itu kan artinya tercakup semua dari pertanyaan ini. Kalau menurut saya, kalau saya simpulkan ini nyambung, jadi senyambung-nyambungnya gitu ya. Pak Lurah tadi mau luring, Pak Lurah bisa diagendakan, Pak Lurah. Waktu saya ngisi di kelasnya Bu Ratna ini 1 minggu saja hampir belum cukup bisa 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 ada 1 jurnal Pak Lurah. Itu PR saya walaupun dari jam 8 sampai jam 12 malam Pak Lurah, itu luar biasa emang kelasnya Bu Ratna ini luar biasa, itu tidak ada capeknya sampai 12 malam itu. Nah, mungkin Bapak Ibu semua di sini juga mau seperti itu Pak Lurah. Jadi mohon bisa ini ya, nanti narasumbernya kan banyak, nggak harus saya. Oke, di sini saya jawab dari Bu Nasrianti terlebih dahulu. Bu, pertanyaan Mendeley bisa deteksi predator jurnal enggak? Nggak bisa. Tidak bisa untuk mendeteksi predator jurnal. Pada hakikatnya, jurnal predator itu sebenarnya menurut saya baik juga. Baik juga jurnal predator itu. Karena jurnal predator pasti dulunya kan jurnal jurnal non predator. Nah, gitu. Jadi jurnal predator itu bagus juga. Jadi tidak ada yang mengatakan jurnal predator itu jelek. Jadi tidak ada
teori yang menyebutkan jurnal predator itu jelek. Itu konsepnya dulu Bu kayak gitu. Nah, kalaupun nanti kan kalau misalkan kita mau publish itu kan kita harus ini ya, jangan predator gitu ya, jangan predator. Satu-satunya cara Bu, satu-satunya cara untuk bagaimana Mendeley ini kan Mendeley sudah jelas tidak bisa mendeteksi predator ya, atau enggak gitu ya. Kayak misalkan saya mencari satu jurnal, di situ ada, terus saya cek ternyata dia sudah discontinue gitu. Satu-satunya cara karena Bapak Ibu semuanya itu mempunyai akun UNY, betul ya? Nah, akun UNY, email UNY, itu luar biasa. Itu saya sangat bersyukur gitu ya kepada UNY karena saya telah diberikan keanugerahan yang sangat luar biasa sehingga yang dulunya saya itu hanya 1% bisa mencari jurnal internasional, sekarang saya bisa mencari hampir 80% terbuka luas untuk mencari jurnal internasional dengan adanya scopus.com dan akunnya premium Bapak Ibu semuanya. Jadi satu-satunya cara untuk mendeteksi jurnal predator hanya scopus.com. Kalaupun mau ada didampingi, ya berarti menggunakan SGR. Gitu ya, nanti tinggal dilihat tahunnya sudah discontinue atau tidak. Seperti kalau discontinue ya itu berarti predator. Kalau misalkan tidak discontinue ya berarti dia bukan predator. Itu untuk membedakannya. Predator itu dia sudah tidak bukan bekerja sama ya, sudah tidak terindeks oleh Scopus Bu artinya. Tapi jurnal predator itu, nah saya pernah tuh, saya pernah gitu ya membantu teman untuk bukan ke predator, ke jurnal Scopus. Ternyata tahun depannya itu discontinue. Nah, tapi 1 tahun kemudian, nah jurnal itu naik lagi ke Scopus. Jadi makanya disitulah saya bisa menyimpulkan bahwasanya jurnal predator nggak ada teori apapun yang menyatakan jurnal predator itu adalah jurnal jelek. Seperti itu karena dia bisa naik lagi menjadi jurnal yang baik gitu Bapak Ibu semuanya. Nah kalau misalkan ciri-ciri predator itu nanti mungkin yang pertama itu yang paling kelihatan. Yang paling kelihatan itu langsung accepted, tidak ada review. Langsung accepted ya, tidak ada review. Itu paling kelihatan. Yang kedua, langsung pengen bayar. Nah, itu yang kedua. Makanya saya pribadi itu jarang banget saya tuh menentukan jurnal yang berbayar. Pasti saya cari yang gratisan. Ya kan kalau saya kan masih kurang mampu kalau untuk bayar 20 juta, 25 juta gitu, apalagi Q3, Q4 gitu. Kalau Q1, Q2 mahalnya minta ampun, ada yang III itu bisa nyampe 30-40 juta itu Q2 itu. Sedangkan Q2 dari BPI saja cuma 15 juta. Gitu ya. Jadi cari yang gratis saja. Atau kalau enggak ya cari yang murah-murah saja. Jadi gini ya Bu ya. Jadi ketika mau kita cari yang predator atau tidak, carinya di sini. Misalkan Ibu Nasrianti mencari satu jurnal Scopus. Tuliskan Bu di sini judulnya. Atau tulis ISSN di sini Bu. Kalau tidak ada ketika find-nya, ya find source-nya, nah find source-nya berarti dia predator Bu. Udah gitu aja gampangnya. Predator itu tidak ada di source-nya scopus.com. Itu gampangnya Bu, gampangnya gitu. Tapi kalau tadi nyambung ke pertanyaan bagaimana cara menentukan jurnal tujuan, nah gini untuk Mbak Yunan Patur, kalau saya pribadi, nah saya itu akan mencari subjek area terkait dengan edukasi, ya education ya, education, saya social science ya. Adalah yang gratis. Itu yang pertama kali saya yang cari adalah gratis. Di saya sudah banyak yang di sini riset saya di sini Q1, Q2, Q3, Q4 ini yang Q3 gratis saya yang ini. Nah, ini Q3 gratis itu yang Digipak yang ini. Participatory Education Research. Yang pertama ini tuh gratis. Yang pertama ini tuh gratis. Yang jelas dong, yang gratis Scopus nggak mungkin predator. Ya nggak mungkin predator.
Masukin, ini di copy, semua ini di copy, gitu ya. Terus kemudian kita masukin ke tadi, ke semua Y-nya ada di sini. Nah, jadi di sini saya masukkan temukan, bisa ditemukan di sini nanti ada tarik bagi saya ini yang pertama Pak. Ya kalau saya itu nggak menggunakan SJR Pak. Kalau menggunakan SJR kan bisa menentukan Q1, berarti Q4, 25 sampai 50 adalah Q3, nanti dari 50 sampai 75 itu Q2, dari 75 sampai 100 itu Q1. Dengan baik dengan Scopus.com. Makanya Pak Lurah bilang, bagaimana di SJR-nya itu masih Q3, sedangkan di Scopus itu udah Q2. Nah, jadi yang patokan kita adalah Scopus.com, jangan SJR. Karena SJR itu salah satu platform saja. Gitu ya. Nah, ini adalah 33%. Berarti kalau boleh ya, kalau boleh. Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa karena ini juga gratis. Nah, kenapa saya memilih ini? Ini ketiga ya Pak, 33%-nya sudah melebihi 25%. Nah, di sini itu 308 selama 9, kita klik participatory ini ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini ada Scopus Content Coverage. Nah, saya publish di sini, saya ngelihatnya itu dia baru 25 dokumen. Baru 25 dokumen. Baru 25 dokumen. Nah, saya patokannya ke dua, ada sekitar 60 dokumen. Yaitu ada lalu ya 100% nanti 130 gitu. Bahkan ini bisa menambah menurut saya. Karena apa? Karena dari 2019 ke sini ke sini ke sini itu monggo di sini. Dan kenapa ini saya milih ini juga? Karena Bapak Ibu semuanya, saya mencari setiap artikelnya ternyata 2 minggu Bapak Ibu, hanya 2 minggu, hanya 2 minggu. Makanya saya terbit di sini cuma 2, nanti tanggal 4 ya, tanggal 4 yang ketiga ini ya, yang sudah production kalau nggak salah ya, kalau tidak salah ya Bapak Ibu ya, saya itu banyak jurnalnya tapi bingung yang mana yang mau diterbitin Bapak Ibu ya, waktunya agak tidak ada gitu. Nah ini nanti bisa, ini cuma 2 minggu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu semuanya, jadi di sini tuh timelinenya itu cepat. Nah cepat banget di sini nih. Nah di sini tuh artikel has sent, ini kan di sini nih Juli. Nah ini juga ini cuma 1 hari. Nah ini cuma 1 hari accepted tuh. Jadi terus kemudian ada revisi. Nah, itu cepat 2 minggu lah, kalau nggak salah 2 mingguan. Seperti itu yang kedua ya, ya Pak ya. Jadi seperti itu ketika saya memilih yang pertama, saya enggak. Tapi kalau ini tinggi, karena saya itu pengennya memperbesar peluang karena tulisan saya itu merasa masih jelek. Tapi kalau misalkan tulisan saya sudah bagus, kita bisa berkompetisi dengan yang lain. Itu boleh. Mencari yang paling sedikit dan kita bisa masuk itu sangat luar biasa. Kalau saya sih masih jelek Bapak Ibu semua, jadi saya masih memperbesar peluang. Gitu ya. Dan ini salah satu faktor itu ketika ini 23 dokumen,
terus di sini ada 500 dokumen, 700 dokumen, itu akan kesedikitan. Yang penting adalah konsisten. Sudah menerima itu. Jadi saya kira itu adalah trik untuk menentukan itu semuanya. Terus kemudian saya jawab punyanya Pak Yonan Fatur juga. Ada ribuan jurnal saya masukin juga aman-aman saja. Jadi karena mungkin PDF itu kan berapa Google ya, ini ngomongin Google sedunia gitu ya. Kalau Mendeley kan nggak semua orang menggunakan Mendeley. Ya kita sepakati nggak semua orang gitu ya, karena memang banyak yang menggunakan Zotero, EndNote, dan yang lainnya. Bahkan luar negeri itu kampusnya sudah mempunyai EndNote, jadi mahasiswanya yang menggunakan luar negeri. Nah, jadi tidak ada batasan. Setahu saya ya Pak ya, setahu saya berargumen, jadi tidak merasa saya itu boleh atau tidaknya, tapi saya berargumen bahwasanya lihat apakah itu dibolehkan kalau secara moral dan etika itu tidak dibolehkan. Tapi kalau secara kebutuhan itu dibolehkan. Maka dari itu kalau menurut saya pribadi nggak apa-apa, Pak. Boleh diupload baik ebook ataupun jurnal yang belum ada open access-nya kita ambil. Itu dibolehkan. Seperti itu. Tapi bagusnya kalau ketika menggunakan Nah, biasanya kalau saya minta instrumen kepada luar negeri, itu langsung dikasih. Teknisnya kadang 1 hari 2 hari langsung dikasih. Ini instrumennya silakan untuk diadopsi. Nanti kayak gitu jawabannya. Nah kan kita kan bisa untuk berkomunikasi dengan orang luar negeri seperti itu caranya. Kalau misalkan kesulitan untuk mencari e-book, boleh menggunakan LibGen ya Pak. Apapun bukunya, sampai yang terbaru. Kalau saya itu buku yang terbaru itu ini Pak, saya itu mencari buku yang terbaru terkait tentang kondisional analisis. Jadi, yang mana conditional analisis ini harganya mahal Pak, tapi saya mencari di LibGen itu dapat Pak. Gitu ya. Ini tuh bayar Pak, mahal Pak, mahal 1 juta kalau nggak salah, 1 jutaan. Tapi saya mencari di LibGen karena kebutuhan Pak, karena kebutuhan seperti itu. Jadi ya dibolehkan kalau menurut saya ya. Tapi kalau secara etika menurut saya itu. Contoh ini mah contoh. Ini contoh yang nggak baik tapi menurut saya karena kebutuhan itu argumen saja. Nah, kalau misalkan pemanfaatan AI, ini Pak yang saya ambil, bisa terlihat mungkin di sini, AI ini Pak, ada segini Pak, lalu ini nonton Pak, sering saya nonton. Nah, ini belum masukin. Nah, ini ada banyak Pak, ada banyak dari, tapi saya nggak semuanya juga saya menggunakan, karena Pak, karena saya sudah mempunyai satu ghostwriter Pak. Ghostwriter itu kasihkan. Tapi sesuai kebutuhan lah Pak ya. Kalau misalkan kebutuhannya untuk summary, itu nanti bisa menggunakan summary pakai VOS gitu ya. Karena pakai Mendeley VOS kan bisa. Nah, di sini GPT-nya juga sudah tinggi Pak, pakai GPT-4. Nah, jadi untuk satu ini gitu ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu semua mendapatkan uang dari nanti gitu ya,
Mendeley itu tidak punya pengecekan tata bahasa, Bu Ratna. Jadi untuk pengecekan tata seperti itu. Jadi tidak menggunakan ghostwriter, tapi dulu saya menggunakan Quillbot. Seperti itu. Karena ghostwriter sudah memenuhi semuanya. Itu jawaban untuk Bu Ratna. Kalau terkait dengan fitur tidak ada tim, jadi kita harus meminta si kolaborasi. Kalau mau itu menggunakan cycle itu adalah project management. Kita kerjasama dengan luar negeri dan di situ semua upload tidak dibatasi dan semua bisa bekerja di situ langsung nulis di itunya cycle, tapi berbayar memang. Seperti itu. Dan yang terakhir, itu kita harus melihat dulu di jurnalnya. Jadi ketika jurnal saya memilih yang ini, kita masuk ke Shortham homepage-nya, gitu ya. Terus kita artinya itulah yang diinginkan oleh jurnalnya. Misalkan ini ya, ini adalah per general guideline. Nah, jadi di sini akan apa? Kalau ini lihat Bu dituliskan di sini, pakai yang edisi 7. Mungkin si reviewer jurnalnya atau yang editor insert-nya itu belum harus ada IMRAD. Inilah yang paling terpenting yang ketika ada workshop nanti yang dilaksanakan oleh divisi research, itu nanti akan dijelaskan IMRAD-nya. Bapak Ibu semuanya mungkin secara singkat tapi mungkin bisa kena, semoga saja. Terima kasih Pak Guntur. Terima kasih banyak. Bisa Terima kasih Pak ditanggapi Guntur. boleh. Saya kembalikan ke moderator saja, bagaimana? Oke. Oke. Menjelaskan dari menjawab pertanyaan Bu Nasrianti, Pak Yunan, sama dari peserta. Apakah masih bisa ada tambahan Dikondisikan aja. Masih bisa ya Pak ya? Diatur aja 1 atau 2 pertanyaan. Boleh. Untuk Gilang, nih Mas Faldi, Gilang Yudo Ya Pak Guntur, untuk cara memasukkan jurnal, apakah boleh langsung submit ke banyak jurnal untuk memperbesar peluang, tunggu reject, atau boleh submit lagi? Kalau saran saya, Pak, tidak boleh satu jurnal itu kita sebar ke semua pengelola jurnal manapun. Ketika satu jurnal itu kita kembangkan ke semua pengelola jurnal. Jadi kalau mau kita submit, kita harus buat misalkan mau 10 jurnal, kita bikin 10 jurnal. Kayak saya Pak. Jadi untuk memperbesar peluang itu, saya membuat sekitar 9 jurnal Pak. 9 jurnal proses. Seperti itu, jadi tidak boleh. Terus siapa lagi Pak? Apa lagi Pak? Apa lagi?
Satu lagi, Dari mohon Ibu link-link Amelia. jurnal Scopus yang free untuk Sabi dikirimkan ke peserta email. Itu dari saya sebenarnya, tapi ada yang mau di materinya sudah ada, udah siap, tinggal jalan saja, nunggu instruksi Pak Lurah saja ini sebenarnya teman-teman semua. Oke, izin bertanya Pak, sebelumnya terima kasih atas ilmunya, khususnya tadi tentang POP, saya baru tahu POP, kemudian mengenai sekolah misalnya, pada judul seringkali saya harus memperbaiki huruf-huruf kapital yang ada pada di judul, kadang info-info yang tidak terbaca, adakah cara khusus Mendeley? Terus kemudian yang kedua, kalau dari Google Scholar, apakah ciri khusus di mana PDF tersebut bisa dibaca Mendeley? Jadi gini Pak, untuk Fakih Mas ya, atau Pak ini ya, jadi kalau di Google Scholar ya, apalagi yang karena tidak semua jurnalnya itu bisa sinkron langsung menggunakan apa style. Apa style kalau tips dan triknya, saya sarankan menggunakan dari luar saja. Jurnal-jurnalnya itu yang tadi saya sebutkan, Q1, Q1, Q2, Q2, Q1, Q1, Q2, Q2. Itu sudah enak. Kita nggak perlu ngedit di Mendeley pun udah bagus. Tapi kita harus tetap cross-check walaupun dia dari Q1 atau Q2. Itu Pak, itu untuk adalah tips dan trik yang paling enak kalau menurut saya kalau tidak mau mengedit di Mendeley, ini tidak mengedit. Itu sebenarnya kalau di Scholar itu kita sudah bisa membaca ya, bisa di-download atau tidak, tapi kalau kita mau memasukkan ke Mendeley dahulu, boleh downloadnya itu Bapak Ibu semua bisa downloadnya itu satu per satu. Kalau sekaligus itu kalau saya repot kalau di Google Scholar karena banyak ya, karena banyak. Menurut saya banyak. Kalau misalkan kita nyari critical thinking of matematik misalkan ya. Nah, di sini kalau ada PDF udah terlihat berarti dia Google Scholar. Itu yang memang carinya paling enggak itu saya menggunakan si semantik Scholar kalau saya sudah ke semantik. Kalau semantik ya, nggak bisa langsung Mendeley, bisa Zotero. Tapi kalau Mendeley nggak bisa. Semantik ini mungkin belum update. Semoga saja terupdate ya, karena update-nya Mendeley kan sudah tidak ada lagi. Itu yang disayangkan. Kalau mau langsung update ya berarti di Mendeley ini aja Pak ya. Di Mendeley ini aja nanti langsung add to library, terus langsung bisa moderator Mas Faldi, saya kembalikan kepada moderator. Saya kira cukup mungkin ya. Rangkaian sesi materi yang sudah dibawakan oleh Pak Guntur yang sangat luar biasa malam hari ini, dan juga terima kasih buat pertanyaan-pertanyaan yang sudah bisa kita share bersama malam hari ini. Sudah berakhir, dan untuk sesi berikut malam hari ini. Terima kasih buat Pak Guntur dan terima kasih buat para peserta yang sudah. Terima kasih Pak Faldi dan Pak Guntur ya, luar biasa daging yang dibagikan malam ini. Dan sepertinya nanti offline pasti bisa ya Pak, bisa Pak Amran. Baik, berhubung karena begitu terbatasnya waktu kita pada malam hari ini,
kami memohon maaf untuk semua pertanyaan ataupun respon yang belum di Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir sekaligus yang dimana di situ merupakan link sertifikatnya nanti, sehingga jangan sampai ketinggalan. Link presensinya ada di chat room-nya, silahkan diklik, di copy, kemudian nanti masuk ke emailnya masing-masing ya Bapak Ibu. Baik, karena waktu sudah berakhir, kami mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasme Bapak Ibu sekalian, dan pastikan Bapak Ibu terus pantau grup dan akun Instagram kami. Begitu juga bagi yang belum akun YouTube Kelurahan BPUNY. Baik, atas kerjasamanya Bapak Ibu yang luar biasa sampai malam hari ini, kami ucapkan sekali lagi terima ini. Oh iya, mohon maaf, hampir lupa. Kita dokumentasikan dulu kegiatan kita pada malam hari ini. Pak Dahrul untuk memberi aba-aba. Ini ada berapa slide ini kira-kira? Lagi ada kendala, Bu. Pemuji aja mungkin. Ada kendala ini. Oh, baik. Sebentar saya pasang galeri dulu. Baik, silakan Ibu-ibu sekalian untuk mengaktifkan kameranya. Ini ada 4 slide ya, jadi tahan senyumnya dulu. Bapak Ibu, sampai 4 kali. Bentar. Jangan keluar dulu juga Bapak Ibu, karena setelah ini akan ada pengumuman siapa yang mendapatkan door prize-nya. Baik, slide kedua. Oh, masih banyak yang belum on cam ya. Bentar, slide kedua. Nggak apa-apa ya, yang jelas ada buktinya bahwa Bapak Ibu sudah bergabung di forum ini. Kemudian slide terakhir. Ya. Baik, sudah semua. Grup peserta ya Bapak Ibu. Baik, untuk pengumuman door prize-nya, Pak Lurah, saya persilahkan. Enggak, Bu. Mungkin langsung diambil alih aja. Soalnya kan di grup kepanitiaan pun sudah namanya kan. Enggak. Pak Faldi lagi ya? Enggak, ditindaklanjuti aja. Iya, pelaksananya. Jadi Bapak Ibu jangan keluar grup dulu karena info demikianlah rangkaian disampaikan Pak Guntur tadi, bisa memudahkan kita untuk tembus arti dananya BPI bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih. Kami nantikan partisipasinya di kegiatan berikutnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.